Nama saya Granny Van Fleming dari kelas 12 IPA. Saya akan mempresentasikan ujian praktek bahasa Indonesia yang berguru Mem Ernita Tonga. Asesmen bahasa Indonesia saya adalah membuat novel yang saya buat berjudul Her. Her saya ambil karena ada seorang perempuan yang dibangga-banggakan oleh seorang laki-laki yang dikagumi. Jadi di dalam novel ini tokoh utamanya adalah Jerome, dan perempuan yang dikejar-kejar dia adalah Christy. Tokoh-tokoh dalam novel ini ada Jerome dan dua temannya laki-laki, dan Christy dengan dua teman perempuannya, dan orang tua Jerome. Jadi ceritanya itu singkatnya Jerome saat masuk kelas 3 SMA dia mendapatkan nilai jelek dan dihukum oleh orang tuanya untuk pindah dari rumahnya ke ngekos karena dia terlalu dimanja, mendapatkan nilai jelek dan terlalu bermain-main. Orang tuanya memindahkan dia supaya dia berubah. Saat pertama kali masuk sekolah kelas 3, dia bersama 3 temannya berangkat sekolah, dan saat istirahat dia di kantin makan dengan temannya, bertemu oleh 3 perempuan, dan salah satu perempuan itu yang disenangi oleh Jerome. Perempuan itu bernama Christy. Dan mulai saat itu Jerome mulai mengejar-ngejar Christy, tetapi Christy sangat tidak merespon. Malahan Christy sampai risih. Sampai suatu saat Christy dan Jerome bertemu saat balik sekolah. Kebetulan kos Jerome dan tempat tinggal Christy berdekatan. Di situ mereka bertemu di suatu halte, dan di situ mereka kehujanan. Saat Christy ingin pulang, Jerome mengikuti Christy, dan Jerome pun memberi jaketnya Jerome untuk Christy karena kehujanan. Di situ Christy mulai merespon Jerome. Saat pulang Jerome sangat senang, dan keesokan harinya Jerome bercerita kepada teman-temannya. Tetapi Christy tetap cuek, hanya saja merespon Jerome. Di situ Jerome tetap berusaha mendekatinya. Suatu saat Jerome mendengar dari Christy dan teman-teman perempuannya kalau Christy merespon Jerome karena Christy kasihan. Di situ Jerome mulai mundur dan tidak mengejar Christy. Dan tiba saatnya Jerome dan Christy bertemu di suatu tempat. Di situ Christy melihat Jerome dan berpikir Jerome sudah tidak mendekatinya. Kenapa? Christy bertanya-tanya. Akhirnya Christy menghampiri Jerome dan bertanya-tanya. Karena di situ Jerome kaget dengan Christy, Jerome pun merespon kalau buat jajan datanya. Kalau Jerome di situ tidak merespon Christy, dan karena Jerome sudah mulai kaget di situ, akhirnya Jerome pulang bersama Christy. Dikejar-kejar oleh Christy Jerome-nya. Saat Christy mengejar Jerome, di situ Christy bertanya-tanya kenapa Jerome belakangan ini tidak mengejar Christy dan tidak menemui Christy lah. Jerome menjawab dia tidak mau dikasihani oleh Christy. Christy di situ pun menjelaskan bahwa di situ Christy tidak bilang begitu. Akhirnya Jerome mulai kembali semangat mengejar Christy. Saat Jerome mengejar Christy, Jerome setiap hari bertemu di sekolah dan mempunyai rencana dengan teman-temannya. Saat bulan Februari tanggal 14 hari Valentine, di situ Jerome mulai membuat rencana untuk menembak Christy.
Saat tiba saatnya, harinya, Jerome dan teman-temannya mengajak dua teman Kristi untuk bikin rencana. Di situ Jerome berpura-pura bahwa kosannya terjadi bencana. Jerome menelpon Kristi dan Kristi panik. Akhirnya Kristi dan teman-temannya mendatangi kos Jerome, dan di situ Jerome mulai menembak Kristi. Saat Jerome menembak Kristi dengan banyak bunga yang ditebar di kosannya. Saat Kristi mengetok pintu, Jerome membuka dan menembak Kristi, tapi Kristi menolak di situ. Kristi menolak dan teman-temannya pun kaget, heran kenapa ditolak. Akhirnya Jerome Jerome kabur dari situ dan menyuruh teman-temannya pulang karena Jerome merasa kesal. Keesokan harinya Kristi ngechat Jerome. Di situ Jerome kaget, dan Jerome melihat bahwa Kristi ngechat kalau Kristi itu nerima Jerome sebagai kekasih Kristi. Di situ Jerome kaget. Di situ Jerome dan teman-temannya merasa senang karena tidak sia-sia. Akhirnya mereka pacaran. Lanjut, keesokan harinya berjalan lancar. Setiap harinya mereka bertemu, pacaran bersama. Tiba saatnya mau ulangan. Di situ mamanya Kristi menyuruh Kristi untuk mamanya Jerome nyuruh Jerome untuk mendapatkan nilai yang baik, dan jika Jerome tidak mendapatkan nilai baik, Jerome akan dipindahkan sekolahnya. Di situ Jerome bilang kepada Kristi, menjelaskan semuanya. Akhirnya Jerome dan Kristi belajar bareng terus-terusan supaya mereka tidak mendapatkan nilai jelek. Mereka mendapatkan nilai yang baik, dan Jerome dan Kristi pun senang di situ karena Jerome tidak pindah sekolah. Akhirnya berjalan lancar sehingga mereka lulus. Jadi itu cerita novel yang saya bawakan. Jadi pesan moralnya yang saya dapat dari novel ini adalah perjuangan yang tidak mengkhianati hasil, dan juga kita harus belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai baik. Terima kasih.